Hai Pisces, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kalau yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Kali ini kita general reading untuk 3 bulan ke depan. Jadi ada energi apa yang bisa dimanfaatkan, atau kalau negatif bisa kita hindari ya, untuk 3 bulan ke depan. Aku buat ini karena kita sudah menjelang akhir tahun, jadi ini semacam persiapan juga gitu ya. Dan mungkin ada yang perlu kita review dari bulan-bulan sebelumnya untuk bisa memperbaiki di tahun berikutnya gitu ya. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi karena kolektif, jadi mungkin ada yang resonate atau sebagian. Silakan ya kalau kamu ingin menyimak tema lainnya juga. Aku sudah siapkan, kamu bisa scroll-scroll. Kalau resonate silakan like and subscribe. Mungkin ada yang sebagian resonate. Nah, kali ini kita lihat ya, Pisces untuk 3 bulan ke depan. Pesan dan energi untuk Pisces. Wow. Pisces. Yang langsung aku tangkap adalah energi awal mula baru, mungkin terutama terkait finansial atau pekerjaan, usaha, dan apapun yang terkait mencari nafkah, meningkatkan taraf hidup. Jadi 3 bulan ke depan ini ya, kelihatannya energinya itu memungkinkan kamu untuk memulai sesuatu yang baru. Jadi buat kamu yang sedang mencari pekerjaan baru, merintis usaha, atau ingin berkenalan dengan orang baru, kelihatannya 3 bulan ke depan ini kamu akan bisa mewujudkan apa yang kamu harapkan. Akan ada orang baru, ada pekerjaan atau usaha baru gitu ya. Dan kelihatannya kamu itu akan bisa fokus. Orang-orang juga akan mendukung kamu gitu ya. Atau kalau kamu ingin melanjutkan pendidikan, ini juga cocok ya. Tidak perlu formal aja, informal juga bagus. Dan aku lihat kamu akan bisa menemukan teman yang satu visi misi. Nah, ketika kamu berada di satu lingkungan yang sevisi misi, maka di situ kamu akan merasakan, oh ini adalah sesuatu yang aku cari selama ini gitu ya. Dan kamu itu akan banyak belajar di situ. Aku melihatnya kamu akan banyak menemukan hal-hal baru yang menarik, walaupun pada awalnya itu nggak kepikiran gitu. Jadi usahakan ya 3 bulan ke depan itu kamu gunakan untuk memulai apa yang belum kamu mulai, atau juga mencari sesuatu yang baru, sesuatu yang penuh kesegaran ya, merefresh pikiran kamu, menambah ilmu, dan juga kalau kamu ingin mencari lokasi baru, kamu ingin pindah, di 3 bulan ke depan mungkin kamu bisa survei dulu. Kamu akan menemukan banyak pilihan, dan di antara itu mungkin ada yang cocok untuk kamu ya, karena aku melihat di sini pada akhirnya kamu akan menemukan yang terbaik. Mungkin sesuatu yang terbaik itu bukan yang kamu tuju atau yang kamu rencanakan selama ini. Tapi ketika kamu itu mencari, kamu explore, disitulah kamu akan menemukan. At the bottom of the deck-nya ada Five of Sky. Oke, aku merasakan ya, mungkin selama ini ya, buat Pisces yang masih ragu-ragu atau tidak mau mengambil keputusan, semesta itu akhirnya akan membuat kamu itu mengambil keputusan. Karena kalau enggak, kamu akan berada di energi Five of Sky ini ya. Kamu akan terus terpojok, terkucilkan, atau bisa dibilang kamu akan tergerus oleh zaman ya. Kalau kamu tidak menemukan atau mencoba sesuatu yang baru. Seperti ketinggalan zaman gitulah. Makanya di sini kamu perlu ya menjadi the fool ini. The fool ini bukan berarti kamu menjadi orang yang bodoh, tapi kamu itu seperti relearn gitu ya, mempelajari ulang atau juga unlearn, untuk menambah atau mencari ilmu yang baru, yang lebih update, meninggalkan hal-hal yang sudah tidak berguna lagi untuk kamu gitu ya. Artinya kamu itu memberdayakan diri kamu untuk bisa mencapai potensi atau apa ya, potensi kamu itu ditingkatkan, dikembangkan. Aku sampai belibet ngomongnya ya. Karena aku merasakan ya, sebenarnya banyak potensi kamu yang belum tergali. Jadi 3 bulan ini ya,
perlu kamu optimalkan. Kamu usahakan agar potensi-potensi kamu itu muncul dan kamu akhirnya bisa mengembangkan. Orang lain juga jadi menyadari, orang lain jadi tahu gitu ya, bahwa misalnya kalau selama ini kamu di mata orang lain adalah sosok ibu rumah tangga, tapi ternyata kamu itu punya jiwa bisnis atau kamu itu punya kreativitas. Nah, 3 bulan ini kalau kamu bisa mencari apa yang cocok untuk kamu, apa yang sesuai minat kamu, lambat laun orang akan bisa melihat kamu itu, oh ternyata dia itu ibu rumah tangga dan juga ABCD. Bukannya aku mengecilkan sosok ibu rumah tangga gitu ya, tapi intinya gitu ya, dengan kepadatan atau fokus kamu kepada rumah tangga, ternyata kamu juga bisa menjadi orang yang sukses di dunia usaha atau di dunia kerja, seperti itu contohnya. Jadi orang itu akan makin respect, akan makin menghargai gitu ya. Orang itu kan cenderung ya, mungkin banyak yang belum tercerahkan dan melihat bahwa kalau sosok ibu rumah tangga yang mapan, artinya semuanya tercukupi gitu ya, dicukupkan oleh suami, maka kamu itu semacam orang yang tidak produktif atau ya intinya tuh mungkin ada juga ya ibu rumah tangga yang karena terbuai oleh ekonomi ya, finansialnya serba kecukupan, kasih sayang dari suami dan anak juga berlimpah, akhirnya tidak bisa berkembang. Nah, ketika kamu menyadari, oh ternyata umur itu makin bertambah, zaman itu berubah. Nah, jangan sampai kamu itu terlambat menyadarinya gitu ya. Jadi, sementara kamu mempunyai sumber daya atau resources yang banyak itu, yang berlimpah, gunakan itu ya, atau posting itu ke hal-hal yang bermanfaat untuk kamu, terutama di jangka panjang. Jadi nggak usah mikir jangka pendek dulu, apalagi kalau kamu yang sudah mapan gitu ya, jangka pendek itu kan nggak dipikirkan. Tapi pikirkanlah bagaimana kamu nantinya 5 atau 10 tahun ke depan. Bagaimana kamu bisa memberikan nilai tambah, bukan hanya ke diri kamu, tapi mungkin ke anak, keluarga, suami, dan lain-lain. Intinya di 3 bulan ke depan ya, kamu itu punya potensi, punya energi untuk bisa mengembangkan potensi kamu dan mencoba hal-hal yang baru yang mungkin itu akan menjadi sesuatu yang berarti di jangka panjang. So, ini cukup bagus ya. Kalau kamu yang selama ini kebanyakan layah leyeh, atau bahkan mungkin kamu yang selama ini merasa kurang beruntung, merasa hidup kamu itu tidak berpihak kepada kamu, 3 bulan ke depan kelihatannya ya, dengan usaha kamu, dengan kemauan kamu untuk melihat sesuatu yang baru ya, mencari yang baru, kelihatannya semua itu akan berubah. Kamu itu tidak akan merasa kecil hati, tidak akan merasa kurang pede gitu. Karena kamu akan menemukan apa yang cocok untuk kamu. Dan itu seperti motivasi gitu ya, akan mendongkrak vibrasi kamu juga, akan memberikan aura-aura positif ya, energi positif, sehingga kamu itu akan menjadi lebih percaya diri, lebih menikmati hidup. Nah, ini yang penting, karena kan hidup kita ini pasti ada naik turun. Di saat kita naik tentu kita menikmati, tapi di saat turun, disitulah seninya. Jadi supaya kamu bisa menikmati setiap saat, baik buruk, naik turun, gelap terang dalam kehidupan ini. Secara nyatanya ya, aku melihatnya mungkin kamu akan mendapatkan usaha yang baru, pekerjaan baru, atau kamu itu akan mendapatkan teman-teman baru, banyak yang mendukung kamu, banyak kenalan baru, dan kelihatannya itu akan berdampak positif ke jangka panjang. Nah, sekarang kita lihat ya, ada advice apa? Oke. Langsung muncul have faith in your dreams, ya kan? Jadi, kalau kamu yang sudah punya cita-cita atau rencana sejak lama, ada keinginan, punya hobi yang ingin kamu lakukan, atau ada usaha yang sedang kamu bayangkan ya, ingin kamu rintis, 3 bulan ke depan adalah saat yang tepat untuk mewujudkan ya, dengan langkah pertama. Jadi, nggak perlu banyak pertimbangan, artinya tuh melangkah dulu ya, melangkah step by step, tidak perlu yang langsung kamu itu punya plan untuk 5 tahun ke depan,
tapi lakukanlah langkah demi langkah. Punya rencana memang harus ya, tapi maksudnya di sini kamu selain punya rencana harus menjalaninya juga gitu ya. Rencana hanya sekedar rencana kalau kamu tidak mengambil langkah pertama. Dan kelihatannya dengan have faith in your dreams, aku merasakan bahwa kamu akan meraih kesuksesan. Jadi nggak usah takut gitu ya. Kalau kamu masih ada rasa takut atau ada keraguan, ini adalah penegasan bahwa kamu itu perlu memberanikan diri untuk melangkah. Oke, Pisces, semoga membantu. See you and take care.